Nah, kalau dikali atau dibagi dengan minus, tandanya berubah, ya nggak? Berarti bentuk ini sebenarnya saya ganti penulisannya jadi bentuk yang sebelah kanan ini. Gitu. Sehingga ini kalau dikaliin sama minus 1 semua, sisi sebelah kiri jadi min 2x, ditambah y, tandanya jadi berubah, yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Dan sisi sebelah kanannya di 10. Nah, jadi intinya constraint semuanya dalam bentuk kurang dari sama dengan. Makanya tadi saya salah nulis dong. Fungsinya bukan minimum, gitu. Harus maksimum, karena kan dia menjadi luas. Kalau kita ngebayangin bentuknya pakai graphic method, dia menjadi luas yang tertutup gitu, bukan yang tak hingga ya. Ya, maksudnya tak hingga itu daerah arsirnya itu tak hingga ke arah yang positif gitu. Ini kan jadi kayak tertutup, kayak ya, ibaratnya luas arsirnya jadi antara masing-masing form persamaan garisnya nanti. Sehingga nggak cocok kalau ditanyainnya fungsi minimum, karena kalau ditanya fungsi minimum kelar, nggak usah dilakuin simplex, 0. Udah itu pasti jawabannya, minimumnya pasti 0. Kebayang nggak maksud saya? Omongan saya tuh kebayang nggak? Kayak misalnya ini nih, mungkin saya udah masuk ini namanya fungsi tertutup nih, luas arsirnya itu kan ketutup gini nih. Kalau saya nanya fungsinya kayak gini, minimumnya apa? Nggak usah dihitung simplex, udah pasti 0. Udah pasti yang ini kan, minimum paling kecil. Udah memenuhi semuanya. 0,0. Makanya, untuk soal nomor 4 itu, saya salah naruhnya. Harusnya maksimum. Gitu. Sekali lagi, ada pertanyaan nggak? Belum? Belum ya? Oke, jelas. Nah, sekarang kita bentuk dia jadi standard form. Ya, di mana sisi sebelah kanannya kita satuin dulu fungsi objektifnya, di mana yang ada variabelnya jadi sebelah kiri, yang ada angkanya ya sebelah kanan aja. Berarti dalam hal ini min 2x pindah ke sebelah kiri jadi 2x plus 2x plus 4 ini pindah ke sebelah kiri jadi min 4y. Dan 6-nya stay aja di situ di sebelah kanan. Nggak kayak yang sebelumnya di mana dia bentuknya kayak gini sehingga sebelah kanannya 0, tapi di sini memang sudah ada angkanya 6, jadi biarin aja. Ya. Dan nggak usah dienolkan, nggak, udah begini bentuknya untuk standard form yang fungsi objektif. Untuk constraint yang pertama, ya karena dia kurang dari sama dengan semua, ya udah pasti tambahinnya slack, tambahin slack ya, tambah slack 2x plus y plus S1 sama dengan 20. Ini karena berubah bentuk jadi ini jadi min 2x plus y plus S2 sama dengan 10. Ini jadi x plus y plus S3 sama dengan 5. Dan yang terakhir constraint-nya x min 2y plus S4 sama dengan 5. Ya, ini kalau mau ditulis lagi sih nggak apa-apa di bawahnya, tapi ini nggak usah dirubah jadi apapun, karena emang itu cuma sebagai pengertian bahwa nanti hasilnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Udah kan dapat standar formnya, kita bikin jadi matriks. Matriks satunya, kita lihat dulu ada apa aja. Oh, ada X, variabel ada Y. Ada S1, S2, S3, S4, ya kan? Tambah ada Z-nya. Terus ada RHS. Kalau mau di garis, karena nanti ngerjainnya pakai ini, ya di garis. Yang sebelah sini juga di garis, karena ini artinya yang fungsi objektif nih, yang paling bawah. Oke. Ini constraint pertama yang saya tulis di atas. Ya, berarti 2x plus y berarti 2, ini 1 plus y, S1-nya 1, 1, ini 0, 0, 0, karena nggak ada ya kan. Z-nya 0, di sebelah kanannya 20. Ini yang ini. Ya. Yang kedua, min 2x plus y, jadi ininya min 2 plus y 1, S1-nya 0, karena nggak ada. S2-nya ada 1 kan, berarti ini 1, S3, 0, 0, Z0, ini sisi sebelah kanan 10. Yang nomor 3 sama ya, ini 1, 1, S3-nya 1, sebelah kanannya 5, ini yang nomor konstan terakhir 4, ini 1, ini min 2, Y-nya S4 kan dia, berarti di sini 1, sisanya 0, Z-nya 0.
sisi sebelah kanannya 5. Baru yang terakhir kita tulis fungsi objektif yang paling bawah. Karena dia udah dibentuk seperti ini, berarti sini jadinya X dulu kan, kita cari yang X dulu, berapa 2, oh X-nya 2, Y-nya berapa, yang koefisiennya min 4, S1 sampai S4-nya 0, nggak ada, Z-nya ada kan, 1 di sini, berarti 1 kita tulis, sisi sebelah kanannya bukan 0, tapi sisi sebelah kanannya di sini ada 6, ya udah tuh, kita tulis 6, ya kan, dan dari semua ini yang minus cuma 1, nih yang di bawah, di kolomnya Y nih, berarti kita cek yang di kolomnya Y. Nah, gimana cara nyarinya? Kita bagi rasio untuk ini, kita udah dapat kolomnya gitu kan, yang paling minus min 4. Kita bagi untuk cari barisnya, kita bagi sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah sisi sebelah kiri dengan si koefisiennya. Ini. Oke. Dibagi berarti 20 dibagi 1 berapa? 20. 10 dibagi 1, 10. 5 dibagi 1, 5. 5 dibagi minus 2, minus 25. Carinya yang paling kecil tapi masih positif. Bukan yang negatif, berarti bukan yang ini, tapi yang ini. Sehingga pivotnya saya warnain kuning yang sebelah sini. Oke? Karena ini sudah dalam bentuk angka 1, kita nggak usah bagi sama bilangan itu sendiri. Seluruh barisnya. Jadi ini udah dibiarin aja. Jadi ini tinggal di copy paste, ditulis dulu di sebelah sini untuk matriks 2-nya. Nih. Ya. Udah seperti itu, baru kita lihat. Ini gimana caranya, kita pengen ngerubah yang sejajar sama si pivot ini jadi 0 kan, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti untuk yang row 1 harus dikurangin sama row 3, karena tadinya 1 dikurangin 1 biar jadi 0. 0, berarti R1 kurangin R3. R2 atasnya kan di atas pivot tuh 1, berarti R2 dikurangin R3 biar jadi 0, ini jadi 0. Ntar sepanjang sisi sebelah kanannya juga dikurangin, tapi dikurangin sama yang sejajar sama apa namanya, yang sejajar sama ininya ya, sama selnya dia gitu di row 3. Row 3 kan kita nggak apa-apain karena dia udah jadi pivot barisnya. Row 4 ini kan mulanya dari minus 2, berarti biar jadi 0 kita tambahin 2 kali R3, 2 kali 1 kan, ini 0, berarti ini juga nanti sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 ya 0, misalnya yang kemudian ada beda ini deh. Kok nggak mau. Kalau yang ini kenapa bisa jadi 2? Karena ini sebenarnya R4-nya kan 0, tapi dia ditambah 2 kali R3. R3-nya di sini ada 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. Berarti sini hasilnya 2. Gitu. Cuma secara konsep sama aja sebenarnya. Memang yang perlu diperhatiin tuh kalian harus hati-hati dalam jumlahin atau ngurangin atau baginya. Karena ini banyak angkanya, kadang-kadang suka keselipnya di situ, salahnya di situ. Tapi saya termasuk begitu. Nah, terakhir si minus 4 ini biar jadi 0 gimana? Harus ditambahin 4 R3 gitu. Ya kan, karena R3-nya di sini 1, tapi ntar sisanya sisi kanan kirinya harus dilakukan apa namanya? Operasi yang serupa sehingga ntar dia dapatnya seperti ini. Nah, ini mungkin karena saya udah ngejelasin jadi ya, dan di sini ada bahasannya. Jadi lupain dulu yang kuning dan hijaunya nih. Kalau kita udah ngelesain matriks nomor 2, kita bisa lihat ternyata nggak ada lagi angka di baris yang paling bawah itu ya yang negatif. Ini saya garis dulu deh. Tes, suara saya masuk nggak? Ada, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Ini kok Excel saya error sih. Nggak mau garis. Ya udahlah, saya nggak usah garis. Jadi sini udah nggak ada yang negatif nih. Sebenarnya, maksudnya ini saya dikasih keterangan nih, jawabannya cukup berhenti di
matriks 2 karena sudah tidak ada lagi negatif di baris kelima. Ini kan di sini sisanya 6. Sehingga yang bisa didapetin basic variabelnya cuma Y doang. Y itu kan yang udah dibikin atas bawahnya itu menjadi 0 kan. Dan di sini berarti Y-nya setara sama dengan 5. Sementara X-nya karena dia belum jadi belum jadi 0 semua, tapi sudah terlanjur positif nilai di bawahnya. Ini artinya X-nya itu 0. Gitu. Ini artinya itu sebenarnya ini kan nggak ada yang bentuk kayak kolom Y ini kan, cuma satu doang yang angka 1 sisanya 0, sehingga kita bisa langsung ngelihat bahwa Y itu nilainya itu sebenarnya sejajar sama sisi di sebelah kanannya RHS itu 5. Kalau X nggak ada nih, ini semua ada angkanya nih, tapi di sisi sebelah bawahnya itu sudah nggak negatif, jadi kita nggak usah ngoperasin lagi, ya kan? Sehingga ini menandakan bahwa sebenarnya ini X-nya sama dengan 0. Nanti pun begitu ya dengan basic variabel yang lain gitu. Katakanlah dia nggak cuma X, Y, misalnya ada lagi variabel lain gitu loh. Atau 3 variabel kan soalnya, X1, X2, X3. Berarti katakanlah bentuknya kayak gini, berarti kita tandain si basic variabel itu tidak perlu dioperasiin lagi, cuma nilainya itu 0. Kita nggak bisa sama denganin sama, misalnya ini 1 nih Pak, benar, berarti X-nya 15 ya Pak. Nggak begitu caranya, karena di sininya nggak 0 nih semuanya. Yang bisa kita sama denganin dengan sisi sebelah kanannya kalau bentuknya kayak di kolom Y ini aja. Y-nya ada yang 1 tapi sisanya 0. Karena ini nggak ada, berarti nggak bisa. Tapi berhenti di situ aja. Dan Z-nya baru ada, Z-nya itu yang nilainya sama dengan 26. Jadi ini hasilnya. Cuma sekali matriks saja, nggak panjang-panjang. Terus kenapa sih saya bikin matriks yang nomor 3? Ya, kenapa saya bikin yang di bawah? Ini cuma buat nunjukin aja, ngebuktiin bahwa ke kalian bahwa kalau diterusin, ya, kalau diterusin misalnya ini jadi pivot nih, ya kan? Kalau dibikin ini kolom ini jadi pivot, terus kita bagi RHS sama ini semua, dan kita dapetin, katakanlah, ini ada 2 yang paling kecil, ya, katakan kita ambil yang ini, sehingga saya warnain kuning, sel nomor 3 ini, untuk jadi pivot, untuk kita bikin matriks baru, terus kita bikin operasi, ya kan? Kita bikin operasi sehingga X-nya di sini semua jadi angka 0 kecuali 1 di row nomor 4, Y-nya juga udah jadi bentuk yang sama gitu, ini 0 semua, nggak berubah, ini jadi 1 di sini, sehingga kita dapat bahwa X itu sama dengan 5, Y itu sama dengan 0, tapi Z-nya ternyata jadi minus 4. Artinya, kalau kalian lanjutin bukan kalian dapat nilai yang lebih tinggi, justru kalian dapat nilai yang lebih rendah. Karena fungsinya maksimum, ya berarti jawaban ini salah. Ini cuma buat ngebuktiin aja bahwa matriks nomor 3 itu ternyata salah. Nah, saya nggak usah ngejelasin satu-satu cara gimana ya, karena secara prinsip sama aja, tapi itu aja buktinya. Sehingga, asalkan si row bawahnya udah ada, nggak ada yang negatif, berarti pencarian kita berhenti di situ. Itu maksud penjelasan saya sih, itu intinya. Itu yang nomor 4. Jadi udah jawabannya. Sebenarnya ngerjainnya nggak panjang. Gitu. Mungkin ininya doang rumit karena kita harus merubah itu jadi standar form yang kemudian nggak langsung langsung jadi ya. Gitu. Tapi ya emang itu dia. Kalau dibilang susah sih ya enggak juga. Cuma sekali ngerjain, cuma 2 matriks nih. Ini aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mau nanya nomor 4, saya mau nanya Pak. Ada nggak? Ini saya stop share dulu bentar ya. Bentar. Halo, tes. Suara saya kedengeran nggak? Masuk, Pak. Iya, ada yang mau bertanya nggak? Kalau saya sih enggak, Pak. Cukup jelas nih, benar. Berarti kalau dikasih soal-soal serupa gitu bisa ya.
Insya Allah. Insya Allah Pak, bener. Yang lain gimana, yo? Yang lain, ayo. Asal dikasih usah soalnya mengatur. beda-beda. Iya, kalau di soalnya beda lah. Kalau sama mah. Masa iya sama? Yang lain yang penting nggak? Aman nih. Yaudah, kita lanjut karena waktunya udah habis, udah mau habis gitu maksud saya. Kita nggak usah lama-lama. Nomor yang berikutnya sih gampang aja. Bentar, kenapa sih tadi saya nggak bisa ini ya? Sebentar. Suara saya masuk tapi ini komputer saya ada yang bermasalah berarti. Kedengeran Pak, masuk Pak. Masuk ya? Wah, komputer saya yang error nih dari tadi. Astagfirullah. Bentar, saya restart lagi, saya masuk lagi ya. Sorry ya. Satu doang sih nggak banyak kok.